Nasihat kami untuk Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ya, dan kawan-kawan semua ya, Dek Hanif Al-Atos ya, terus Dek Aldo ya, Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakof ya, Kang Mas Lutfi bin Yahya Pekalongan, semuanya, wa ahli baitihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim ya, kulluhum ajma'un tubu ilallahi taubatan nasuha. Malam yughorhir, jangan mengikuti kitab Tuhfatul Ahbab ini. Tobat kalian akan menunggu setelah kematian, di alam barzah kalian baru tobat. Ya silahkan. Silakan. 225 baris yang keempat dari bawah sampai halaman 226, baris yang pertama dari atas sampai baris yang ke-8. Intinya Pak Alawi, Habib-Habib ini kepingin sejajar dengan Allah, bahkan sama kayak mengatur Allah itu. Lah ini fa'ajaballahu talabahu, siapa yang mengabulkan? Allah sendiri yang mengabulkan kok. Tidak ada cerita prosesnya Allah mengabulkannya seperti apa, enggak, tapi langsung ditulis fa'ajaballahu talabahu. Jadi taubat setelah mati itu enggak apa-apa, masih bisa, karena ini permintaan khusus dari beliaunya untuk dzurriyyahnya, ya untuk anak-anaknya. Wa antuqbala taubatuhum walau fil qabri. Ya ini loh, walau fil qabri. Monggo para kiai semua, ayo simak bersama. Yang tidak melek teknologi YouTube seperti ini, tolong cucu-cucunya, santri-santrinya beritahu, ya perlihatkan kepada para masyayikh, para guru, ya termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kami akan mengupas bukti leluhur habaib. Di antaranya sesuai dengan gambar foto yang kami sertakan beberapa jam yang lalu. Ada fotonya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Karena kami akan menghadirkan kitab karya leluhurnya yang bernama Tuhfatul Ahbab wa Tadzkiratu Ulil Albab. Ini kitabnya. Kitab ini terus disalin, dinukil, diulang, disampaikan terus-menerus kepada generasi ke generasinya mereka sampai sekarang ini. Sehingga ini kitab ya termasuk bagian daripada doktrin yang harus dijadikan pegangan dan pedoman bagi para habib dan dzurriyyahnya ila yaumil qiyamah. Ini sangat berbahaya karena sudah mengarang sebuah kitab yang isinya adalah sebuah doktrin turun-temurun, dilestarikan, disampaikan, dan bahkan tidak hanya untuk internal Ba'alawi saja, tetapi juga untuk orang-orang awam yang ajami, yang selain dari klan mereka. Nah, ini harus kita sampaikan ya kepada mereka ya, dan juga kepada saudara-saudari kita semua, bahwa habaib itu memang menentang dan menantang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena memang buktinya ada. Buktinya ada. Menentang dan menantang. Tidak terima dengan aturan dari Tuhan yang dibawa, disampaikan oleh Nabi kita, lalu memodifikasinya supaya terlihat wah luar biasa dengan alasan khurafah,
khariqul adah atau khariqul adah, karomah, yang akhirnya supaya mudah diterima oleh umat Islam yang ammah secara keseluruhan. Kitab Tuhfatul Ahbab ini sudah kami sertakan di bawah link video kita ini di haizin.com yang bisa panjenengan semua akses. Tuhfatul Ahbab wa tadhkiratu ulil albab bi dzikri nazrin min manaqibil arif billah al-wahhab al-habib alwi atau alawi bin Abdillah bin Aidrus bin Muhammad bin Syihab. Jadi bin Syihab ini leluhurnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Begitu juga Kang Mas Alwi Syihab. Begitu juga Kang Mas Quraisy Syihab. Begitu juga dari jalur perempuan yuk Najwa Syihab. Syihab. Semua itu muaranya ke leluhur yang mengarang kitab Tuhfatul Ahbab ini. Ya nanti sampai ke Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Ya karena memang punjer ya payung ya yang mengayomi seluruh habaib yang ada di planet bumi ini ya dari marga As-Saqqaf, kebanyakan dari situ. Aidrus bin Muhammad bin Syihab, dan juga menyebutkan tentang manaqib atau biografi guru-gurunya, sesepuh-sesepuhnya, begitu juga tokoh-tokoh lainnya, sadah-sadah atau sayyid-sayyid lainnya. Lah, kitab ini dikarang oleh sama-sama Ba'alawi, yakni Habib Umar bin Alwi bin Abi Bakar Al-Kaf. Jadi Al-Kaf itu juga termasuk Ba'alawi. Jadi kalau kita mendengar akhiran dari nama Habib yang bermarga Al-Kaf, maka Al-Kaf itu Ba'alawi, sama. Kalau di Bangil itu banyak sih sekarang Al-Kaf itu. Bahkan yang di Pamekasan kemarin yang ditangkap polisi ya gara-gara kasus yang tidak pantas itu ya dari Al-Kaf juga. Jadi Al-Kaf itu min Duryati Alwi bin Ubaidillah, katanya seperti itu. Nah, kitab Tuhfatul Ahbab ini isi khurafatnya, doktrinnya itu banyak sekali. Cuma hanya beberapa halaman atau lembar saja yang kami bahas pada malam hari ini, supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Bagi para kiai, anggota MUI, ya, PBNU dan Muhammadiyah yang ada di Indonesia ini, ya semua harus bisa membaca ya kitab Tuhfatul Ahbab ini. Kalau sulit mendapatkannya, hubungi saya akan kirimkan langsung PDF-nya ke panjenengan semua. Supaya apa? Anggota MUI, ya, baik pusat sampai daerah, harus benar-benar paham apa ajarannya Habaib Ba'alawi. Isinya itu apa itu loh. Supaya ngerti apakah masuk dalam kategori 10 kriteria utama aliran sesat itu. Kalau anggota MUI tidak mengerti, tidak memiliki kitab-kitab seperti kitab-kitab ini, ya maka ya akan tetap diam saja. Tidak bergerak menyelamatkan akidah umat kita, umat Islam di Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya. Bahkan para ulama Malaysia pun tertarik ya dengan kajian-kajian kita, dan bahkan ya sebagian kawan-kawan dari Malaysia ada yang menghubungi kami untuk meminta PDF kitabnya. Ya, kitab-kitab karya Ba'alawi semua. Dan alhamdulillah banyak yang tercerahkan. Berarti terbukti bahwa selama ini kami ini tidak menyampaikan propaganda ya, permusuhan atau kebencian, kedengkian. Tidak, tetapi berdasarkan benar-benar ingin menyelamatkan akidah umat Islam, khususnya yang ada di Asia Tenggara, umumnya yang ada di seluruh dunia. Karena jika ini tidak disampaikan, umat Islam diam saja, maka
ya tunggu kehancurannya. Karena agama sudah diporak-porandakan oleh mereka dan para cendekiawan muslimnya diam saja. Ya fantadiri sa'ah. Silahkan tunggu kehancuran terbengkalainya. Agama ini tidak bisa ya menata umat manusia di dunia sampai menghantarkan bahagia di akhiratnya. Tuhfatul Ahbab. Nanti jangan baca di pasal yang pertama itu ada urutan silsilah nasab ya, manakib dari Habib Alwi bin Abdillah bin Aidrus bin Muhammad bin Syihab. Diterangkan secara lengkap sampai nyambung ke Ubaidillah katanya bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini ada doktrin yang sangat mencolok yang perlu kami garis bawahi, bahwa doktrin keyakinan ini benar-benar menantang dan menentang ajaran ilahi yang disampaikan dibawa oleh sang Nabi. Karena apa? Isi dari doktrinnya itu berbahaya, yakni orang yang sudah mati di alam kubur, di alam barzah, itu masih bisa diterima taubatnya. Selama ini kita kan memahami bahwa taubat itu ya malam yughargir, selagi ya nyawa masih ada di kandung badan kita dan nafas kita ya belum sampai ke tenggorokan. Malam yughargir, nggak sampai ngorok seperti itu. Dan setiap umat manusia itu akan terputus amaliyah, ubudiyah, segala macam tingkah polanya sampai dia meninggal dunia, ya, kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Tetapi ini ada doktrin yang berbeda, yakni panjenengan nanti buka bersama kitab Tuhfatul Ahbab halaman mulai 225 baris yang keempat dari bawah, to the point saja. Lainnya banyak sekali, doktrin-doktrin sesat menyesatkan itu banyak sekali. Ini kan sesuai dengan tema. Wa qala radhiyallahu anhu, berarti kalau radhiyallahu anhu ya berarti Habib Alwi bin Abdillah bin Aidrus bin Muhammad bin Syihab. Karena Al-Habib Aidrus bin Ahmad bin Ali, nah ini saudaranya. Habib Aidrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab berkata, wa mimma akhbarani syaikhi wa maladhi, dan termasuk di antara apa yang telah dikabarkan oleh guruku kepadaku, ya, guruku itu adalah pelindungku, maladhi itu pelindung. Ya ghiyasi ya maladhi fi muhimmatil umuri, maladhi itu pelindungku, ya. Jadi menganggap bahwa gurunya Habib Aidrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab ini termasuk pelindungnya. Siapa? Syekh atau maladhinya, yakni Abdullah bin Ahmad Basaudan. Basaudan itu bukan Ba'alawi, tapi Hadrami, sama dengan Bahasuan, ya. Sama dengan Bahasuedan. Jadi Basaudan itu bukan Ba'alawi, tetapi sama-sama Hadrami. Seling kerjasama, seperti misalkan ada cerita-cerita selalu mencantumkan kaul atau perkataan eksternalnya untuk mendukung internalnya. Nah, ini ciri-cirinya itu seperti itu.
Abdullah bin Ahmad Basaudan berkata begini, Annal faqihal muqaddami, sesungguhnya Muhammad bin Ali Ba'alawi yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam, ya. Tolaba min rabbihi, meminta kepada Tuhannya, ya Allah, li'auladihi, untuk anak-anaknya. Ya, anaknya Al-Faqihil Muqaddam yang banyak, diantara ya Habib Ahmad, ya Habib Alwi dan lain sebagainya. Salah satu asya'a, 3 permintaan, 3 perkara. Yakni Allah yamuta yang pertama, ahaduhum illa wa huwa inda ra'sihi. Nanti jika satu di antara anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam itu meninggal, jangan sampai tidak, ya, berada di dekat kepalanya Al-Faqihil Muqaddam. Maksudnya bagaimana? Ya kemungkinan didekatkan makamnya, ya. Atau ada cerita di dalam kitab Syarhul Ainiyah bahwa Imam Al-Faqihil Muqaddam itu walaupun sudah meninggal dunia, itu masih bisa mengikuti sholat jenazah berjamaah bersama dengan duriyahnya, saudaranya, jamaah lainnya di Tarif Hadramaut sana. Di Syarhul Ainiyah jelas menyebutkan, dan bahkan Al-Faqihil Muqaddam sendiri mampu menyediakan kapling di barzah yang penuh dengan nikmah, ya, bagi seluruh duriyahnya. Hebat, luar biasa. Saya ini permintaan Al-Faqihil Muqaddam untuk anak-anaknya. Yang pertama, jangan sampai satu di antara anak-anaknya itu meninggal dunia, tetapi posisinya tidak berada di dekat kepalanya Al-Faqihil Muqaddam. Kemungkinan ingin berdekatan makamnya, atau kemungkinan disaksikan oleh beliaunya sendiri. Karena memang Al-Faqihil Muqaddam itu kan ma'ana kuluman alaiha fan, ya. Jadi ketika ada ayat yang mengingatkan kepada beliaunya itu, beliau tidak fana. Beliau tidak fana. Kullu nafsin dha'iqatul maut ma'ana alaiha, aku tidak memiliki jiwa. Jadi hidup kekal selamanya, berada di sisi Tuhannya. Halaman 226 dibalik, ya, 226 tadi kan 4 baris dari bawah halaman 25 terus atas 226-nya. Wa alla yamuta ahaduhum, dan jangan sampai satu di antara mereka, anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam itu meninggal dunia atau mati, illa wa huwa masturun, kecuali mereka termasuk wali yang tersembunyi. Mastur, lawan katanya masyhur. Jadi ini permintaan Al-Faqihil Muqaddam kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Kalau masalah permintaan itu kan nggak mengapa, ya, sah-sah saja. Tetapi permintaan itu langsung dijawab di sini. Nanti ada keterangan di bawahnya. Jadi yang pertama, jangan sampai anaknya meninggal dunia tapi tidak dekat, ya, di dekat kepalanya ayahnya. Jangan sampai, ya, jauh dari pantauan, ya, ayahnya. Ini Al-Faqihil Muqaddam. Dan yang kedua, doa permohonan Al-Faqihil Muqaddam kepada Allah, jangan sampai salah satu di antara anak-anaknya itu nanti meninggal dunia tetapi tidak termasuk kategori wali mastur. Ya, ini harus jadi wali yang mastur, ya. Terus yang ketiga, wa antu kebala taubatuhum walau fil qabri. Wa antu kebala taubatuhum walau fil qabri. Dan taubatnya anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam, ya, itu diterima oleh Allah Ta'ala walau berada di kuburan, walaupun sudah meninggal dunia. Nah, ini kalau dijadikan pegangan, pedoman, dalil para Habib Ba'alawi, wis ndugal-ndugal gak apa-apa, morsal-morsal ora apa-apa. Wong aku setelah mati di alam barzah itu masih bisa tobat dan diterima kok. Siapa yang menjamin itu? Ya, dari leluhurnya Al-Faqihil Muqaddam sendiri. Ada kitabnya, ada dasar dalilnya, pedomannya. Wa antu kebala taubatuhum walau fil qabri.
walau fil qabri, padahal hadis Nabi tidak begini. Tadi yang saya sampaikan, hadis Nabi kan jelas. Ajilu bitaubati qoblal mauti. Bersegeralah kalian untuk bertaubat sebelum kematian. Ya, karena apa? Kalau sudah mati, itu gak bisa taubat. Kalau orang yang sudah mati di kuburan, di alam barzah masih bisa diterima taubatnya, yang untuk apa kita beribadah di dunia? Orang perlu, nanti aku taubat nanti kalau sudah berada di alam kubur saja. Ini ajaran apa coba? Nah, ini berarti menentang ajarannya Kanjeng Nabi. Allah sendiri juga menyampaikan, tadi yang saya bacakan di dalam surat Tahrim ayat 8, dan bahkan ada di dalam surat Al-Munafikun juga ada, di akhir di Ain atau rukuk yang terakhir, yang biasa kalau saya mengimami sholat Jum'ah setelah khutbah itu biasa saya bacakan tidak hanya Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah saja, tapi kadang selang-seling ayat terakhir surat Al-Jumu'ah, Ain terakhir surat Al-Munafikun itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berarti kalau orang yang mau mati itu menyesal, luar biasa penyesalannya. Ya Allah, jangan engkau matikan dulu ya Allah, saya akan fa'as-soddaqo. Fa'as-soddaqo itu ada yang memaknai, menafsiri bersedekah. Ada yang menafsiri lain. Fa'as-soddaqo itu membenarkan. Oh, ternyata lambingnya Kiai Indonesia itu ya bener ya. Nah, itu membenarkan itu. Selama ini Kiai Indonesia, Kiai Imaduddin Utsman, KRT Fakih, Gus Abbas tak pisui, ternyata bener ya. Tolong ya Allah kembalikan semenit saja. Akhirkan kematian saya akan membenarkan. Nah, ini fa'as-soddaqo. Kalau fa'as-soddaqo ditafsiri bersedekah ya fa'atasoddaqo. Ya intinya ya sama muaranya, yakni membenarkan ajaran Islam begitu. Fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin, sehingga aku menjadi orang yang saleh. Jadi ternyata lambe ini Kiai Indonesia ini orang salah ya ternyata. Jadi nanti kayak Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh itu ya, yang menuduh kami ini PKI gaya baru. Gus Abbas itu PKI gaya baru. Kiai Imad, Gus Fuad, Kiai Raden Syarif Rahmat, Kiai Joko Sahmat itu PKI gaya baru. Itu kalau tradisi pesantren itu mulut yang kurang ajar itu. Tapi karena ini dia dalam negara demokrasi ya biarkan saja. Tetap harus kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Sekelas spesialis PKI Indonesia ya, Ustadz Alfian Tanjung saja itu hatinya itu tertutup begitu kuatnya. Gak paham siapa Ahmad Aidit, siapa Fahrul Rasyid Barobah ya, siapa Ahmad Sofyan Barobah itu gak paham, siapa Paulus Al-Ghadri bin Musa Al-Munawwar itu ya, gak paham ya, gak paham. Gus Abbas itu kan pernah bercerita ya, dulu leluhurnya didatangi oleh Jenderal Ahmad Yani ya, atas suruhan dari Pak Karno untuk menanyakan siapa sebenarnya Habib itu. Nah, terus beberapa tahun belakangan ini beliau Gus Abbas Bilyahsi, Ketua PWI LS Indonesia ya, pusat, kan sering menyampaikan bahwa Habib itu dalang ya, PKI yang menculik para kiai-kiai. Apakah benar? Ada benarnya. Fahrul Rasyid Barobah, seorang Habib yang berasal dari Kalimantan Timur Samarinda, itu terlibat dalam affair Madiun 48.
yang turut membantai kiai-kiai yang ada di Takeran. Berapa ratus kiai, santri, ya, priyayi, bahkan bupati, ya, dibantai. Monumen Pancasila Sakti, ya, berarti terlibat. Bahkan Fahrul Rasyid Barogbah itu sempat dijatuhi hukuman mati, tapi akhirnya diperingan menjadi hukuman seumur hidup di Balikpapan. Tahun 84 meninggal dunia setelah beberapa bulan keluar dari penjara, dapat ampunan, ya, gak sampai hukuman seumur hidup, ya, meninggal dunia. Belum lagi orang sakti yang bernama Ahmad Sofyan Barogbah yang diburu oleh ABRI TNI ya kali sekarang, ya, di hutan di Kalimantan Barat sana. Ya, siapa? Lah gak paham, ya. Gak paham karena terlalu dekat dengan Ba'alawi, kena sihir Ba'alawi. Ya sama seperti doktrin ini, kembali ke materi. Wa antuk bala taubatuhum walau fil qabri. Ini permintaan dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang menjadi Sultanul Aulia bagi Ba'alawi. Oleh sebab itu, Al-Faqihil Muqaddam ini tidak perlu dikirimi Fatihah. Rotib Al-Haddad arifkan ke Imam Ar-Rifai. Jadi saya ulangi lagi, 3 permintaan Al-Faqihil Muqaddam. Waqala lan ngendika sapa Habib Alwi bin Abdullah, ya, bin Al-Aidrus, ya, bin Syihab ngendika radhiyallahu anhu, kana ono sapa Al Habibu Aidrus, Habib Aidrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab iku yaqulu ngendika sapa Habib Idrus ngene ngendikane, wa mimmalan iku setengah sangking perkara akhbaroni kang maringi kabar ing ingsun sapa syekhi guru ingsun, tuan guru tua ingsun, wa maladhilan ingkang ngayomi ingsun yaiku Abdullah bin Ahmad Basaudan. Guruku iku ngene ngendikane, Annal Faqihal Muqaddami, sak temene Imam Al-Faqihil Muqaddam iku tolaba nuprih amprih njaluk min robbihi sanging pangerane Al-Faqihil Muqaddam li auladi kanggo anak-anake Al-Faqihil Muqaddam njaluk apa salasata asya'a ing telung perkara, ing telu pira-pira suwiji-wiji. Siji, an la yamuta ing yen ta ora mati sapa ahaduhum salah sijine aulad illa wa huwa angin utawi Al-Faqihil Muqaddam iku indarosi ana ing sanding sirahe ahad. Dadi iso nyekseni matine anake dhewe walaupun ora mati keri, tapi nong alam barzah iku isih iso ndelok anake. Maksudnya ngono. Nomor loro, wa alla yamuta lan yen to ora mati sapa ahaduhum salah suwijine aulad illa wa huwa angin utawi ahad iku masturun dadi wali mastur. Wali sing ora dimasyhurno, ora terkenal. Wali mastur ku akeh. Matur suwun Pak Bambu Petuk, ada Rp 20.000. Terima kasih Kanjeng Yai, berkat infonya kami tersadarkan. Matur suwun sama-sama. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Ini kalau kayak artis panggung dapat saweran. Ya nggak apa-apa, ini namanya ya nanti ya mungkin buat fotokopi ya buat perjuangan. Nggak apa-apa, walaupun 20.000 tapi nanti dilipat gandakan 100 kali lipatnya. Amin. Matur suwun, terima kasih, jazakallah khair. Wa antuk bala nomor 3 lan ing yen to den tombo apa taubatuhum taubate aulad walau fil qabri senajan ana ing dalem kuburan. Ini loh. Terus fa'ajaba monggo nyembadani sapa Allah Gusti Allah talabahu ing penjalukane Al-Faqihil Muqaddam. Iki lho dijawab oleh Allah. Temenanan apa enggak ya Allah? Allah mau kitab tulisane ngene ya. Fa'ajaba ya. Fa'ajaballahu talabahu.
Nanti jenengan baca sendiri. Ini musyawarahkan dengan anggota Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Dirjen ya Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, semuanya sampai Muhammadiyah, NU persis semua, sampai Al Khairat ya, sampai Al Khairat ya, fa'ajaballahu talabahu. Lah, tidak hanya permintaan 3 ini untuk anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi berikutnya di bawahnya tsumma qala Al-Habib Alwi, lalu Habib Alwi berkata, wa kunna nasma'u minal ammi Abi Bakar bin Abdillah Al-Khirid ya, tulisannya Al-Khorid. Al-Khirid itu Ba'alawi, sama dengan pengarang kitab Al-Ghurur, Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid gitu. Qala Al-Habib Alwi, Habib Alwi berkata, wa kunna lan ono sapa ingsun iku nasma'u ngrungu sapa ingsun minal ammi Abi Bakar, saking paman Abi Bakar bin Abdullah Al-Khorid, annaha tuqbalu, bahwa sesungguhnya taubatnya mereka anak-anak Al-Faqihil Muqaddam itu diterima walau fil qabri. Taubat nang jero kuburan itu sih diterima. Berarti hadisnya Kanjeng Nabi percuma. Hadisnya Kanjeng Nabi nggak berguna. Quran yang nggak berguna. Wong tobat iso kok nang kuburan ku iso. Nah, berarti ini menentang dan menantang ajaran Islam. Tidak sesuai dengan Quran dan hadis Kanjeng Nabi. Silahkan share kemana-mana di seluruh dunia. Apakah ini masuk akal dan sesuai dengan ajaran Islam? Enggak ada. Kalau begitu nanti saya akan ikut-ikutan ajaran ini, ya. Wah, saya akan murus salah sakaraku dewe. Nanti saya setelah mati akan taubat. Di mana taubat saya? Bukan malam juga, bukan di dunia ini. Setelah saya mati di alam barzah, saya baru taubat. Lawan Kanjeng Nabi saja itu setiap hari taubat sampai 100 kali. Itu Kanjeng Nabi. Masih hidupnya Kanjeng Nabi, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Itu Kanjeng Nabi. Lah ini mau ngalah-ngalahi Kanjeng Nabi, mau di atasnya Kanjeng Nabi. Bukan subhanallah, naudzubillah, astagfirullah. Ajilu bitaubati qoblal mauti. Oleh sebab itu nasihat kami untuk Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ya, dan kawan-kawan semua ya, Dek Hanif Al-Atos ya, terus Dek Aldo ya, Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakof ya, Kang Mas Lutfi bin Yahya Pekalongan, semuanya, wa ahli baitihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim ya, kulluhum ajmaun tubu ilallahi taubatan nasuha. Malam yughurhir. Jangan mengikuti kitab Tuhfatul Ahbab ini. Tobat kalian akan menunggu setelah kematian, di alam barzah kalian baru tobat. Ya silahkan. Silakan. 225 baris yang keempat dari bawah sampai halaman 226, baris yang pertama dari atas sampai baris yang ke-8 ya. Wa alla yamuta ahadum illa wa huwa mastur, dan seterusnya, kama dzukira kama dzakara Al Habib Idrus bin Ahmad Al-Madzkur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini menantang Allah, menantang Rasulullah, menentang Allah, menentang Rasulullah, menantang Al-Quran, menentang hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi, ajilu bitaubati qoblal mauti, tetapi wa antuk bala taubatuhum walau fil qabri. Jawabannya, Allah nyembadani fa ajaballahu talabahu. Kurang apa nih? Kanjeng Nabi kalah. Tidak hanya masalah Mi'raj 70 kali saja oleh Al-Faqihil Muqaddam. Tidak hanya masalah Al-Faqihil Muqaddam mengaku anallah, aku adalah Allah. Tidak hanya itu saja, tetapi dari anak cucunya Al-Faqihil Muqaddam, semisal Abdurrahman As-Segaf yang 33 tahun tidak tidur ya, yang Abu Bakar bin Salim dan anak-anaknya ada Umar Al-Mukhdor ya, yang memiliki karomah luar biasa.
bisa mendatangkan rantai dari langit yang berwujud emas, bisa terbang, ya, dan bahkan ada karomah-karomah yang tidak berstandar ilmiah, ya, tapi khurafah. Lah ini Kanjeng Nabi kalah. Kalau Kanjeng Nabi saja bisa kalah, apalagi di bawahnya Rasulullah. Apalagi dengan kita-kita. Wah, ya gak ada apa-apanya dengan Al-Faqihul Muqaddam, dengan Ba'alawi semuanya. Intinya, Ba'alawi, Habib-Habib ini kepingin sejajar dengan Allah. Bahkan sama kayak mengatur Allah itu. Lah ini, fa'ajaballahu tolabahu. Siapa yang mengabulkan? Allah sendiri yang mengabulkan kok. Tidak ada cerita prosesnya Allah mengabulkannya seperti apa. Enggak, tapi langsung ditulis fa'ajaballahu tolabahu. Jadi taubat setelah mati itu enggak apa-apa. Masih bisa. Karena ini permintaan khusus dari beliaunya. Untuk dzurriyyahnya, ya untuk anak-anaknya. Wa antubala taubatuhum walau fil qabri. Ya ini loh. Walau fil qabri. Monggo para kiai semua. Ayo simak bersama. Yang tidak melek teknologi YouTube seperti ini, tolong cucu-cucunya, santri-santrinya beritahu, ya, perlihatkan kepada para masyayikh, para guru, ya, termasuk habaib-habaib yang ngajar di pesantren-pesantren Ba'alawi semua. Lihat kitab karya leluhurnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Ini. Nah, nanti kalau misalkan mereka ngeles, itu kan dari kitab Tuhfatul Ahbab. Saya kan gak mau ngikuti lah, ada kitabnya kok. Tidak hanya kitab ini saja. Nanti kalau saya datangkan kitab yang tertulis di situ, Habib itu boleh menginjak Al-Quran kok, mushaf kok. Ayo, gimana, ayo. Apakah ada? Oh, ada, saya punya semua itu datanya. Menginjak Al-Quran itu nggak apa-apa, karena saya sendiri termasuk mushaf, ya. Nah, misalkan ya. Ini kan, misalkan ini sama-sama, ini mushaf, ditumbuk, ini kan nggak apa-apa. Nah, saya misalkan menginjak Al-Quran, numbuki Al-Quran, ya, saya juga Al-Quran yang berjalan, hidup, ya. Saya numbuk, saya tidak niat menginjak loh, ya. Tapi boleh-boleh saja dengan niat yang lain, ya. Sama seperti ketika anak-anak pesantren boyong dari pondoknya, kitabnya ada mushafnya ditaruh di kardus darurat di bis kota, bis umum, ya. Kardusnya ditaruh di bagasi di belakang, ya, di cikil bagaimana? Enggak niat nggawa Al-Quran, tapi niat nggawa kardus. Dulu tuh saya begitu pada waktu masih mondok. Lah, ini panjenengan teruskan sendiri, ya. Ini bukan lelucon, ya. Ini serius, ada kitabnya. Tuhfatul Ahbab. Tuhfatul Ahbab, ya. Wa tadhkiratu ulil albab bi dzikri nazrin min manaqibil arif billahil wahhab al-habib alwi bin Abdullah bin Idrus bin Muhammad ibnu Syihab wa manaqibi wa masyayikhi wa abai wa umumati as-sadatil atnab. Karya yang nulis itu adalah Umar bin Alawi bin Abi Bakar Al-Kaf. Al-Kaf. Dulu saya waktu masih meneliti antara Syiah Habib Ali Al-Habsyi Bangil Pasuruan itu musuhan dengan Habib Al-Kaf, tapi sudah meninggal dunia beliau. Sama-sama Habib beliau musuhan masalah Syiah dan Sunnah. Jadi intinya, ya, doktrin Ba'alawi itu jelas menentang dan menantang Tuhan. Tapi anehnya, ya, kalau di Arab Spring, ya, di Afrika Utara sampai Timur Tengah sana, ya, tidak respon dengan ini sejak tahun 2011 yang lalu, ya wajar karena mereka sibuk mikirkan nasib politik di negaranya masing-masing. Kalau di Indonesia kan negara aman-nyaman. Kenapa kita tidak bangkit semua untuk mengupasnya? Tolong adakan bahsul masalah. Sudah kami kasih modal PDF Tuhfatul Ahbabnya. Lah, wah itu kan PDF loh, aslinya ada. ada aslinya. Nah, sekarang kan lebih cepat ngirimnya, itu kan PDF langsung, ya. Apalagi di haizin.com bisa panjenengan akses, bisa panjenengan pelajari semua, tidak hanya ini saja, banyak sekali. Jadi kalau tidak dihukumi sesat itu terus hukumi apa lah? Coba ya.
Coba ya, yang bisa mengatur Tuhan kok. Kanjeng Nabi aja kalah. Umar Al-Mudor, Alwi Al-Ghuyur, Ali Sohibud Darok itu kalau kita mau minta apa-apa itu sambat-sambat ke 3 orang tokoh, Superman, Spiderman, dan Batman ini. Langsung dikabulkan doamu. Oleh sebab itu kalau ingin menyerang saya di Aldo, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ya, dan di Hari Palatos, sebut 3 nama Superman ini, Superman, ya, Spiderman, dan Batman ini. Minta bantuan ke 3 orang ini biar saya tumbang misalkan. Silahkan, nek mandi, wis gak mandi. Terus gak sekti lagi. Gak ada, saya gak percaya. Kecuali saya percaya, masuk juga. Saya gak percaya itu. Karena apa? Ini doktrin. Doktrin. Sambat-sambat kok karo menungso. Ya sambat-sambat karo Gusti Allah. Nek wasilah kalau Rasulullah, Alul Badri, Aulia Utisah itu gak masalah. Dari Pak Bambu Petuk Rp10.000 matur suwun. Nggak apa-apa ya, jangan namanya dikira saya itu ngamen ya, saya kan nggak minta, dilarang ya. Saya itu nggak pernah minta-minta ya. Ya selain dari leluhur saya, guru saya. Oh, keturunan ini Kanjeng Nabi, aku nggak jaluk-jaluk, ngono lho. Wong keturunannya Kanjeng Nabi kok dawir itu. Yo, berarti orang keturunannya Kanjeng Nabi. Oh, berarti palsu ya. Al-Hikaza, yang lebih anehnya Habib, banyak pengarang kitab yang super-super kedustaannya tapi masih banyak yang percaya ya, karena masih kena pengaruh gendam Pak Al-Hikaza. Yaitu sore ini tadi loh saya dibel oleh seorang kiai dari Demak. Besok Senin ini itu mau mengembalikan anaknya yang mondok ke Probolinggo, pondok pesantrennya Habib. Saya larang balik. Sudah saya seleksi, saya teliti. Wah, nggak berkembang ini, wis gak usah balik. Karena memang ya di Probolinggo itu kan rebutan santri. Semakin banyak santri sama dengan aset harta benda. Semakin wah santri saya loh. Jadi kalau misalkan ada yang banyak juga yang minta mau mondokkan anaknya ke pesantren saya, tak tolak. Saya nggak ingin banyak santri. Ya cukup santri di alam dimensi langit saja seperti ini. Ya bukan santri lah, nanti ya pokoknya teman berbagi itu saja. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Pak Karsono bin Yadi gojik dan belum demit kok enggak teriak-teriak lagi. Ini pedot. Pak Berkah Teknik ini lagi nambah lagi 10.000 matur suwun jazakallah khairan. Wah, jadi tiru-tiru nanti malah ikut-ikutan semua. Dari suruh Pak Bambu Petuk, Pak Melia, Bu Meliani kelompok Habib ke Nusantara aja udah tersesat, apalagi ajarannya lebih menyesatkan lagi, udah tersesat menyesatkan lagi parah. Pak Ahmad Muhammad, terus atas dasar apa pemimpin Islam di Indonesia kok jadi diam? Ya karena nggak punya kitabnya, Pak Muhammad Ahmad ya. Sekarang kan sudah kita bagikan bersama. Mungkin demikian kodimahnya, enteng-entengan satu kitab saja. Nanti secara bertahap akan kami berikan lainnya. Insya Allah karena ini sifatnya ngaji bersama. Satu kitab ini 412 halaman sebenarnya. Nanti jenengan kaji bersama. Uslub bahasanya tidak terlalu sulit memahaminya. Mudah kok bahasa-bahasanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Huda Lutfian, iya ya. Kadang-kadang admin saya itu kadang-kadang ngantuk ya. Kadang-kadang itu dilewati ya. Pak Huda Lutfian, Malang, HS hadir ya. Malang. Malang itu Jawa Timur. Tapi kalau Magelang itu Jawa Tengah. Ya, sama Magelang itu selatannya Semarang, ibu kota Jawa Tengah, Malang, selatannya Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Artinya hampir sama. Malang tuntas ya. Magelang dalan tengah dalan. Nah, nanti kami bahas lagi. Pak Hari Agus, assalamualaikum waalaikumsalam. Derek ngaos, semoga pagi selalu sehat. Amin, matur suwun. Sama-sama kita ini berbagi. Sama seperti dosen di perguruan tinggi. Jadi sama-sama. Ini zamannya berbeda. Pak Reva enggak kok. Ini jangan salahkan saya. Ini nanti adminnya.
Pak servis teknik. Oh, nggih, tadi Pak servis elektronik tadi yang ngirim ya. Ya, nggih. Maaf Pak Kiai, mau nanya, apakah para Habib Ba'alawi disunat enggak? Soalnya belum pernah dengan mengadakan hajatan. Oh, sudah disunat. Tapi jarang ngundang eksternalnya, kecuali tokoh-tokoh penting saja. Disunat juga. Yang enggak disunat itu lah ya sebagian Tionghoa sama Eropa kan ya, yang enggak Muslim. Tapi kalau habaib itu disunat juga. Okay. Karena ini termasuk ajaran atau milatan Nabi Ibrahim. Inna summa auhayna ilaika anit tapi millata Ibrahim hanifa. Jadi sunat nggih, sunat tetesan tetaan selaman khitanan nggih disunat nggih Pak servis elektronik nggih. Pak Revangga Banyuwangi. Ngapunten Yai, menurut saya Bapak Rizik Syihab ini adalah aib bagi umat Islam. Orang non muslim berdalih cucunya seperti itu, ya mungkin juga gak jauh dari kakeknya dan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Enggak, inilah nggih Pak Revangga. Ini loh, kadang-kadang kita ini merasa malu. Karena apa? Dalam hukum alam yang ada, sunatullah itu ya seperti ini. Ada pepatah atau kata mutiara itu tadi. Buah jatuh tak jauh dari pedagangnya di pasar. Kalau di kebun, di hutan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya asalnya. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, terus Ja'far Shodiq, Ali Al-Uraidi, dan seterusnya sampai ke bawah terus sampai Rizik Syihab. Oh, berarti karakternya yang ngono. Kanjeng Nabi karakternya yang ini. Podo iki lho bentuke putune kayak ngono. Bahar iki lho. Ben Sumet iki lho bentuke kayak ngono, akhlake kayak ngono, omongane kayak ngono. Ya berarti Nabi, Kanjeng Nabi ini umat Islam. Iku ya paling gak jauh dari itu loh. Siapa? Ya kita nggak menyalahkan mereka karena memang faktanya begitu. Oleh sebab itu kita harus membela. Oleh sebab itu kebangkitan ulama Indonesia Nusantara ini untuk menjaga nama baik Nabi kita, menjaga kemurnian agama Islam kita, gitu loh. Jangan diputar balikkan fakta. Justru kita ini yang membela marwah harga diri Nabi kita yang dietrek-etrek, direndahkan, dilecehkan oleh mereka, gitu loh. Ngaku cucu Nabi tapi perilakunya nggak sesuai dengan Nabi, lah itu bagaimana? Harus tuh malu. malu. Ora usah ngaku cucu Nabi, ngaku berandalan sekalian, gitu aja. Nggih Pak Revangga, bener jenengan analisa panjenengan ini tepat, memang sesuai dengan fakta. Jadi kita nggak menyalahkan, ya harus kita sadarkan semua, nggak begitu, gitu loh. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi, gitu loh. Dik Bahar, Kang Mas Rizik Syihab itu bukan cucu Nabi. Lah ini berarti kita membela nama baik Nabi, gitu loh. Jadi pemahamannya seperti itu. Nggih Pak Revangga terus. Kang Brot, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Cengkaring derek ngaos. Biasanya Bu Zeta nulis ya, enggak nulis sekarang. Mungkin ada halangan. Nggih. Cengkareng dia ngos, apa hujah terakhir yang bisa disajikan RA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Iman? Walaupun mustahil hujahnya valid, Kipin ngeyel soalnya Kiai. Nggak akan bisa. Wa illam taf'alu, walan taf'alu. Fattakun narolati wa kuduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tidak akan pernah bisa. Karena apa? Allah sudah membuka ya kedoknya. Kedok mereka. Oleh sebab itu, ini loh. Saran dari kami untuk terakhir kalinya ya, taubatan nasuha. Malam yugur kirinya. Nggih. Qoblal maut. Nggih. Jangan sampai mengikuti tufatul abab. Tobat ngono alam barzah wae. Ngajaran opo. Mas Anom, Yai mau nanya, melenceng dari tema. Bagaimana hukumnya seorang pekerja pelacur tapi tetap sholat dan puasa? Terima kasih banyak Yai. Mas Anom ini ada-ada saja. Ya nggak apa-apa, namanya ya, Kiai itu harus serba bisa. Ya, ada hukum agama dan sosial. Hukum agama melarang pekerjaan yang tidak dihalalkan.
Masalah sosial juga sebenarnya norma masyarakat kita, etika, ya juga melarangnya. Tetapi kadangkala teori tidak sesuai dengan prakteknya. Apakah kiai mampu mencukupi kebutuhannya? Apakah negara juga bisa menjamin kebutuhannya si pelacur wanita yang berbuat nista seperti ini tadi dari pertanyaan Mas Anomnya? Ya kan nggak bisa. Kembali kepada ranah pribadi masing-masing. Mereka pasti memiliki alasan yang berbeda-beda. Ya, kenapa pelacur dan pelanggannya itu tidak kena had zina? Karena apa? Ini termasuk bagian daripada syibih, tasyabuh. Mohon maaf. Dan di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Ya. Karena kebutuhan biologis manusia itu juga berbeda-beda. Ya mohon maaf. Kalau sekarang bahasa pelacur itu kan bahasanya lebih keren kan. Pekerja seks komersial. Jadi mereka itu bekerja gitu loh. Bekerja kan ini macam-macam, ada yang halal, ada yang haram. Nah itu termasuk bekerja yang tidak halal, begitulah hasilnya. Ya sama dengan bos, pengusaha. Pengusaha itu ya macam-macam. Ada pengusaha sabu-sabu, ya ada pengusaha. Ya sebenarnya nggak hanya sabu-sabu saja. Orang baik itu ada di mana saja, orang buruk itu juga ada di mana saja. Lah yang kemarin itu kan ada ceritanya. Mantan ketua PCNO Ngawi, ya ketangkep ini. Padahal memiliki pesantren yang luar biasa tuanya di daerah Ngawi sana. Saya mengikuti perkembangan kasusnya. Kurang apanya seorang kiai ternama di Magelang ditangkap polisi gara-gara mencabuli. Orang baik itu ada di tempat pelacuran juga ada, orang buruk juga ada di pesantren dan masjid juga. Sama-sama. Oleh sebab itu, gunanya ustadz dan kiai itu harus bisa masuk ke semua lini yang ada. Tapi jangan mengikuti arus, ya, tetap mencari obat bagi mereka. Tidak hanya obat hati, tapi juga solusinya. Solusinya bagaimana? Harusnya seorang presiden ya seperti saya. Semuanya akan makmur sejahtera. Akan saya larang semua portal-portal. Polisi banyak yang nganggur nantinya. Karena apa? Kejahatan minim karena sudah makmur dan sentausa. Di Aceh ada anak membunuh bapak ibunya. Di Surabaya, dekat rumah saya, anak kandung sulung barepnya membunuh bapaknya di daerah Darmo sana, dekat Benowo itu, tengah jalan. Bapaknya dibunuh. Lah, ini gara-gara apa? Masalah pinjol, utang piutang, menggadekan pajero ayahnya. Lah, macam-macam ini masalah. Oleh sebab itu kadal fakru ayyakuna kufron itu benar-benar nyata. Dan termasuk penyelenggara negara juga terlibat ikut serta dalam hal mendukung adanya kemaksiatan yang ada, kriminalitas yang ada. Nanti kalau saya jadi presiden, walaupun dalam mimpi ya, ya itu tadi, semua kepala, tidak hanya kepala rumah tangga, akan mendapatkan tunjangan hidupnya. Mau malas, mau tidak malas terserah, tapi harus dipacu, tidak boleh malas-malasannya saja. Ya, apakah bisa-bisa? Harta yang terpendam itu ada 120.000 triliun yang ada di Indonesia Timur, belum yang ada di Indonesia bagian tengah dan barat. Kaya raya saya Indonesia, saya dunia ini Indonesia. Oleh sebab itu Donald Trump itu juga mau mengancam, tidak hanya China, mengancam Indonesia. Oleh sebab itu kita harus waspada. Nah ini ada informasi Pak Presiden kita mau menerima pengungsi dari Gaza. Oh, jangan cari masalah. Nggih, begitu nggih, Pak Mas Anom nggih. Jadi masalah itu nanti kembali ke lagunya Titiek Puspa. Ya, yang pernah disalin ulang dinyanyikan oleh Ariel Peter Pan itu ya. Apa? Oh, Kak Krisa. Ya, Krisa pernah juga. Kupu-kupu malam. Lah, saya pernah mendengar itu. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam.
Itu yang pertama kali itu Titik Puspa, masih hidup beliaunya itu, masih hidup. Nggih. Salam takdim buat Bunda Titik Puspa, ya. Itu, nggih. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing Mas Anom. Ya kalau dibandingkan dengan koruptor negara, uang rakyat kita ya lebih baik. Ya nggak semuanya nggak baik itu loh. Ya cuma tingkatan keburukannya, madorotnya itu ya di atas koruptor. Gitu. Nggih. Nanti pelacur tapi tetap sholat dan puasa. Ya mungkin kita tidak boleh megot rahmati Allah. Pernah ada cerita dari kalangan wanita Bani Israel sana yang memiliki jiwa rahmat, kasihan terhadap sesama makhluk Allah, termasuk anjing yang mau minum, tapi kan nggak mungkin anjing bisa nimbo air, itu nggak bisa di sumur ya. Nah, akhirnya ditimbun, akhirnya ditolong, anjing itu bisa seger dan hidup kembali bertemu dengan anak istrinya. Akhirnya dengan cara itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini dalilnya bukan dalilnya pelacur, ini dalilnya kiai, gitu loh. Ya dalilnya ustadz, guru ngaji, ustadzah, itu dalilnya orang sewis apik itu loh. Dalilnya orang apik. Nggih, Mas Anom, jadi begitu nggih. Jadi sholat dan puasa nggak apa-apa, tetap nggih. Mungkin ada harapan karena banyak apapun dosamu, seperti buih di lautan, ya, tetap jika masih ada harapan untuk taubatan nasuha, ya, masih bisa diterima menjadi makhluk pilihan Allah Ta'ala. Daripada dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini tadi yang kita sampaikan bersama, ya, nggak pernah mengakui dosa kesalahannya, nggak mau tobat. Lebih baik orang yang buruk tapi mengakui bahwa itu buruk perilakunya, ya, daripada orang yang tidak pernah mengaku salah padahal itu salah perbuatannya. Nggih. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah sudah teraliri makanan dawir, nggak berkah, maka bawaannya marah-marah. Benar salah, nggak bisa bedakan dunia akhirah, punya buyutnya. Nggih, memang nggih. Kama qala akhina almarhum Imam Arifin form minal pamekasan. Di dalam tubuhmu ada segumpal darah. Itu termasuk juara 1 pada waktu itu, tahun 90-an itu. Nah, itu termasuk hadis Nabi, ala wahyal kolbu. Ya, kalbu, hati ini dialiri, disuplai, dipompa oleh jantung, darah yang dihasilkan dari makanan yang tidak halal. Ya, wallah alam, ya, kita ini bukan seperti dewa yang suci, ya, sama-sama, nggih, sama. Enggak 100% apa yang saya makan ini ya halal, ya, ada subhannya juga. Nggih. Pak Bu Arina Laila, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, sehat selalu dan panjang umur bagi nur, nggih, sami-sami. Terus perjuangkan dan mencerahkan umat, nggih, insyaallah. Bu Arina Laila, nggih, matur suwun atas dukungannya. Nggih, sama-sama, saya juga banyak kesalahannya, nggih, saling memaafkan satu sama lainnya, nggih. Jika ada yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, nggih. Pak Macan Loreng, Jember kabai banyak mundorotnya daripada kemaslahatannya. Bukannya lebih baik dideportasi saja, sebab Habib sampai kiamat 7 kali tidak akan dapat hidayat, Pak Nur Ihya Tinegoro, nggih. Tapi nggih, ini wow, kita nggak boleh disi kerso, nggih, Pak Macan Loreng, nggih. Megot rahmati Gusti Allah itu juga nggak boleh, ya. Nah, ini mungkin pekerjaan bagi kita, ya, tantangan, ya, bagi umat Islam Indonesia dan bahkan warga negara Indonesia, dikasih oleh Allah Ta'ala, dititipi, ya, orang-orang yang mempunyai karakter seperti dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini tadi. Tidak hanya di dalam kitab ini saja, tapi semuanya. Ya, kita harus berjuang memang. Sama dengan dokter itu. Kalau nggak ada penyakit, dokternya nganggur. Lah termasuk Mbak Alawi ini penyakit itu loh. Lah nek gak ono Mbak Alawi ya saya nganggur. Nah, Kiai Imat ya nganggur nanti. Gus Fuad ya prei lah. Ya Raden Syarif Rahmat ya nggak ngaji mana lah. Raden Haji Omai Rama ya nggak ceramah mana lah. Ya delalai gitu, dikasih oleh Allah tugas ya untuk memperbaiki. Nggih.
kondisi. Nggih, begitu macam loreng nggih. Jadi di Jember itu wah nemen. Saya kalau mau cerita di Jember itu, waduh, cucunya Habib Soleh Tanggul itu wah luar biasa. Apanya? Nanti akan kami bahas. Bu Arfi Fadilah. Nah, ini dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Baalawi itu bukan muslim, tapi sekte. Mereka itu menyembah moyangnya sendiri, yang diagung-agungkan si Fakih Mokodam, bukan Allah yang diagungkan. Nggih, mereka itu sudah tidak takut dosa. Nggih, memang ada benarnya nggih, Bu Arfi Fadilah. Nggih. Mau bantah kayak apa wong di dalam kitab leluhurnya seperti ini. Kitab ini kalau dibaca ya oleh ulama-ulama Suriah, ulama-ulama Mesir sana ya apa mereka nggak baca kitab ini ya? Kemungkinan nggak, ya, sekelas saya Ali Jum'ah ya mungkin ya nggak baca. Almarhum Said Ramadan Al-Buti juga kemungkinan ya nggak baca juga. Kalau baca lah ya nggak sampai mengisbar nasabnya Baalawi. Nggih, Bu Arfi Fadilah, nggih. Bintang kebenaran. Assalamualaikum ya, izin bertanya, kenapa Bani Israel tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad padahal mereka sudah mengimani Nabi Musa, dan apakah ada kaitannya dengan kaum Baalawi? Nggih, ada kaitannya. Gengsi. Baalawi kok suruh menghormat Duriyah Aulia Tis'ati, kiai-kiai. Oh, gengs. Ngaku tujuan Kanjeng Nabi menghormati kiai apa. Jadi kalau kita kembali ke kitab Nahrul Maurud ya, orang Arab versi mereka ngakunya Arab tapi bukan Arab ya, bahwa non Arab atau ajam itu kalbahaim seperti hewan ya, sama dengan kera metu, anjing metu, babi metu, ya kan? Monyet ya metu terakhir ya, berarti benar. Apakah kiai-kiai pernah mengatakan mereka itu seperti apa yang mereka katakan? Nggak pernah. Saya kan nggak pernah kan mengatakan, wah nggak pernah. Kiai yang menikahi Syarifah sama dengan zina. Siapa yang mengatakan ini? Oh, ada muftinya, Mufti Batavia Belanda. Habib Usman bin Yahya. Oh, saya punya kitabnya. Ya, seperti itulah. Jadi nanti kalau oleh sebab itu ya, kalau kita melihat anak-anak kecil dari kalangan Baalawi yang masih kanak-kanak itu didoktrin seperti diarak seperti Ndoro itu kesalahan besar, itu akan menciptakan, mencetak ya dinasti baru ya, dan akan menindas kita selamanya. Harus diriset ulang ya. Tidak hanya masalah anaknya Baalawi saja, anak-anak keturunan Tionghoa juga harus sama, membaur, membumi dengan kita, sama-sama. Nggak boleh. Wong amanat Undang-Undang Dasar 45, amanat Pancasila, sila kedua, butir kedua, bahwa kita ini semua sama derajatnya. Gitu loh, nggih. Pak Nur Hadi, apa pendapat begitu nggih, Pak Bintang Kebenaran? Nggih, ada korelasinya, ada hubungannya. Karena ini juga yang perlu dikritisi bersama, bahwa ya pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat Nabi kita itu juga banyak ya umat Nasrani dan Yahudi yang masuk Islam. Apakah masuk Islamnya itu sungguh-sungguh atau tidak? Ya Allah alam, kita tetap husnudzon saja. Karena ada redaksi-redaksi hadis yang masih ada sangkut pautnya dengan keyakinan lamanya, gitu loh. Sama dengan cerita tentang Dajjal, ya, tentang Nabi Isa, ya. Itu ada banyak sumber yang berasal dari Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akhbar, Tamim ad-Dari, dan lain sebagainya. Jadi harus dikritisi juga, gitu loh. Jadi tidak boleh langsung dimakan mentah begitu saja. Dari mana sumbernya? Mutawatirkah atau ahadkah, ya. Begitu, nggih, Pak Nuradi. Apa pendapat Pak Kiai tentang tanda-tanda kiamat yang berupa munculnya dabah dari bumi? Diulangi lagi, Pak Nuradi, nggih. Kiamat itu artinya adalah kebangkitan. Pak Babu Petuk, matur suwun, terima kasih. Jazakallah khair. Pak Berita Number Wahid 10.000, terima kasih. Jazakallah. Pak Berkah Teknik, terima kasih, matur suwun. Pak Purwanur Rudi 10.000, matur suwun. Pak Mahiswara 10.000, matur suwun, terima kasih. Jazakumullah khairan jazaan wafiran fid dunya hatal akhirah. Nggih. Ya, sebenarnya itu admin saya itu tak suruh care gitu. Jadi menanggapi kayak gini supaya ya ada timbal balik gitu, begitu nih. Tapi
Mbah, kadang-kadang admin saya itu kadang-kadang ya terlalu tawakal Allah. Nggih, Pak Nur Hadi, dabah itu kembalikan ke akar masalah, lughoh bahasa Arabnya dabah itu apa? Saya pernah usul buku-buku agama yang ada di sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Itu direvisi saja yang berhubungan tentang asrotis sa'ah. Di antaranya adalah dabah ini. Dabah itu nanti akan keluar dari perut bumi. Bentuknya apa dabah itu? Hewan melata. Dan mungkin dinosaurus atau karnosaurus atau gajah atau apa. Ngomong-ngomong di zaman Majapahit mungkin bisa diterima. Dabah itu kembalikan ke akar kata masalah, yakni dabbabah. Bahasa Arab pasaran sekarang ini adalah tank. Ya, tank. Tank tempur, kendaraan lapis baja itu loh. Dabbabah itu berarti kendaraan lapis baja yang dimiliki oleh semua negara yang ada di dunia. Termasuk bagian daripada alat perang, ya, senjata perang. Di antaranya tidak hanya yang merangkak di perut bumi saja, tapi juga ada yang terbang ke angkasa, ya pesawat terbang itu. Jadi dabah itu adalah sesuatu yang bergerak di muka bumi, merayap melata di muka bumi yang digerakkan oleh minyak dan gas bumi. Kereta api dulu kan batu bara, ya. Sekarang kan minyak dan sejenisnya, ya. Semua yang terbang itu juga pakai apa yang ada di dalam perut bumi kita. Semuanya sekarang. Termasuk diantaranya ada uranium yang mendorong roket, ya, ada pesawat ulang-alik, ada stasiun antariksa. Semuanya itu dabah-dabah yang digerakkan oleh energi dalam perut bumi, minyak dan gas bumi. Abad 18, abad 17, 16 Masehi, kandungan gas alam kita ini masih belum banyak dieksplorasi. Pada abad 20 ini sampai 21 sekarang ini, 100 tahun terakhir ini, besar-besaran di seluruh penjuru bumi digali, ya, untuk masak, ya, gas kompor itu, ya, untuk macam-macam, ya, ini namanya dabah-dabah itu. Jadi Pak Nur Hadi, dabah itu sudah keluar, nggak usah ditunggu lagi. Dabah itu sudah keluar dari perut bumi, minyak dan gas bumi, menggerakkan alat-alat perang, alat transportasi, alat-alat industri, alat-alat teknologi tinggi, ya. Banyak HP ini semua dari perut bumi, berdua, ya. Di sini ada chipnya yang mengandung emas berapa persen, ya, ada kandungan, ya pasti dari perut bumi semua, sudah tampak semua. Jadi dabah itu sudah keluar. Di antaranya adalah dabbabah, tank itu. Total, setiap negara itu tanknya berapa? Pesawat tempurnya. Tank yang paling canggih itu Merkava, milik Amerika dan Israel sana. Merkava. Itu bisa diuji coba lah, ya, Merkava. Nah, itu berarti dabbabah. Dabbah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki ini dabah ya berasal dari perut bumi, minyak dan gas bumi. Begitu Pak Nur Hadi. Jadi nanti revisi pelajaran-pelajaran untuk anak-anak kita supaya berwawasan kekinian. Ya, bukan merombak ya enggak, tapi tetap nanti disandingkan, ya, ada pilihan-pilihan masih tetap klasik atau yang modern ilmiah sekarang. Kang Samin, Ba'alawi telah jadi duri dalam daging untuk kerukunan umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Saya setuju mereka dipulangkan seperti yang dikatakan founding father kita Bung Karno. Kang Samin, dalam hati saya pribadi itu belum setuju. Nah, ini kelemahan saya, kemungkinan saya ini mempunyai kelemahan, ya. Karena apa? Saknoan. Dan nanti kalau dipulangkan, ya. Dulu kan tahun 65, 66 ya pernah kan etnis Tionghoa itu dipulangkan tahun 60-an itu. Dipulangkan itu besar-besaran, geger pecinan. Tidak hanya geger pecinan pada waktu Mas Gerendi, pada waktu Mataram itu. Enggak, tapi ya di setelah era kemerdekaan itu. Terus nanti
wong padha Islami ya, kasihan lah ya, kasihan. Nanti kalau di Parim sana surganya mana, nggak ada. Makan apa di sana? Makan kapur? Makan apa di sana? Ya, ya pasir tarim, pasir inat itu mungkin ya. Jadi, mungkin itu kelemahan saya, Kang Samin. Saya itu punya kelemahan itu nggak mentoloan itu. Masih kami niat untuk sadarkan mereka itu. Tak rangkul, jangan tak pukul itu loh. Walaupun ini sudah gemes semua, para laskar-laskar itu ingin mengusir semua, tapi kalau bisa jangan. Saya masih menggunakan hadis Nabi, idal takol muslimani, ya, bisaifihima, fal qatil wal maktul finnar. Tolong lihat dan dengar apa yang saya sampaikan ini, wahai habaib Alawi dan muhibinnya. Ketika dua orang Islam bertemu, bertempur, bertengkar, ya, adu jotos, adu pedang, adu celurit, adu senjata, adu senapan, ya, maka fal qatil wal maktul finnar, pembunuh dan yang dibunuh itu semuanya masuk neraka. Nah ini, jadi jangan berperang, nunggu lagi saja kalau ada perang terbuka. Kita akan kalah ngelawan Amerika. Ngelawan Cina kita akan kalah. Karena apa? Oh, sudah diadu domba kayak gini, bisa kok diadu domba kita ini. Oleh sebab itu, sebelum diperangi oleh umat Islam Indonesia, ayo habaib Alawi dan muhibinnya sadar semua. Kalian itu tamu di negeri Nusantara ini. Pandai-pandailah membawa diri, ya. Jenengan kalian itu terlalu banyak diagungkan itu loh. Jadi kaget ya kalau dikritik seperti ini. Seperti Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu kan kaget ya. Biasanya, wah Al-Habib, Al-Imamul Akbar, disanjung-sanjung orang ya. Tiba-tiba saya letrehkan itu, wah menghina ulama kutub kita. Orang gitu, gak gitu, tidak begitu. Ya. Jadi kami ini mengkritisi kalian itu supaya kalian taubatan nasuha. Gitu. Nggih, Kang Samin, nggih, terima kasih. Jadi kalau bisa jangan dulu. Nah, nanti kalau sudah mentok ya sudah nggak ada kata lain ya harus bagaimana ya. Saya kalau bisa jangan dulu. Nggih, tetap kita sadarkan nggih Kang Samin nggih. Nanti kalau ada benar-benar Papa Z 100.000, jazakallah khairan, jazakallah. Adi tiada derita, Al Habib Fahrul Barokah, oh ye, dari Kalimantan Timur. Nggih, Pak Adi tiada derita. Nah bener Al Habib, marga Barokah itu Pak Alawi. Kalau Basaudan bukan Pak Alawi, bukan. Nggih. Pak Budi Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Mas Sami Pak Budi Susilo dari Lumajang. Terima kasih. Pak Ilyas Bakri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita sadar, sungguh jelas kok. Kalau para Nabi itu bukan cucu Nabi. Lihat saja perilaku yang kerjaannya jualan dongeng dengan doktrin cucu Nabi. Toh monggo pribumi podo sadar. Nggih. Kita ini kan bangsa besar. Belanda itu bangsa kecil. Habib itu bangsa kecil. Berapa tuh? Masih tidak. Cuma kenapa kita kok sampai keteteran seperti ini? Gara-gara ada orang dalam kita, saudara kita yang mau diadu domba dengan kita itu. Dia sampai sekarang detik ini loh ya. Muhibin Habib itu masih ngancam-ngancam saya. Tak jak ngaji kitab Tuhfatul Ahbab saja sama Uqudul Almas saja. Biar enak. Ya ini nggih. Jadi kerjaannya doal dongeng. Oleh sebab itu nanti kita akan mereformasi. Ya, jangan sampai agama ini menjadi komoditi, dijual beli. Ya, jangan. Nanti tidak hanya Alawi, LDI juga sama Pak Ilyas Bakri. LDI itu juga jualan surga. Membodohi pengikutnya. Kasihan makmumnya, imamnya yang sukacita, sukaria, hura-hura. Ya, yang menderita itu pengikutnya. LDI itu jualan surga, mengancam dengan neraka. Pak Alawi itu jualan surga, mengancam dengan kualat.
Nggih. Ben bejane, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masyarakat luas sudah mengetahui pengakuan Habib turunan Nabi hanya modus mencari nasib dan menistakan Rasulullah, ngaku keturunan tapi akhlak dan perilakunya sebaliknya. Nggih, sama seperti apa yang disampaikan Pak Rifangga, Pak Ben Bejane nggih. Mencoreng nama baik Rasulullah. Ngisi. Lah kita ini yang membela nama baik Rasulullah justru malah dituduh balik PKI gaya baru. Kita ini PKI gaya baru. Kiai PKI. Itu begitu. Zaman tahun 47, 48 ya sampai menjelang pemilu 1955 itu ya. Ya begini, PKI nuduh PKI. Lo PKI ngono ngarep matamu ya. Habib Ahmad Sofyan Barobah, Habib Fahrul Rasid Barobah, Habib Musa, Habib Paulus Al-Qadri, Habib Ahmad Aidid itu Habib ya. Habib ya, komunis ya. Fahrul Barobah itu terlibat pembantian Takeran ya. Pesantren Takeran ya. Kiai-kiai dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur Soco namanya itu, di Magetan itu. Nggih, naudzubillah nggih. Argantara Yuda Arjuna. Habis terang, peteng dedet, kaum Ba'alawi konstruksi yang dibangun lama merasa kokoh untuk seketika satu bulldozer yang dikendarai Kiai Imad. Bravo, nggih. Sebenarnya bukan Kiai Imad atau saya atau Raden Sari Rahmat atau Kiai Joko Sahmat atau Kanjeng Raden Uma Irama Gus Apes, tidak. Jenengan terlibat semua. Jangan nanti jasanya enggak, bukan jasa saya. Jenengan netizen Indonesia itu luar biasa. Harusnya nanti netizen kita tulis di kolom komentarnya Muslim Brotherhood, channel-channel Muhyiddin dan channel-channelnya Habib itu diserang semua, ya. Kalau diamankan ya bagi yang hanya subscribernya saja itu nanda nggih. Lah, ayo dibobol semua. Komentari yang saya baca itu ya itu. Situsnya Habib Rizik malah yang komentari kita. Ya ini jasa penjenengan semua. Bukan jasa saya. Saya ini hanya apa ya, sekedarnya saja. Kiai Imad ya sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang paling hebat itu yang ada di lapangan, yang jenengan itu. Oh, netizen Indonesia itu sama negara mana saja nggak ada yang bisa melawannya. Malah justru kok dikatakan netizen tolol, maha tolol, jatuh kamu. Pak Nuri Aman. Assalamualaikum Ustaz. Dereng sami. Ibu Senseta. Assalamualaikum. Lagi Ibu Senseta itu. Sepertinya problematika klan Ba'alawi takkan pernah usai karena berbagai kemungkaran yang ditimbulkan oleh kaum tersebut sudah ratusan tahun. Nggih Bu Senseta. Tidak mungkin ratusan tahun itu kita bisa sirami air cuma 3 tahun. Ya kadang-kadang hilang nanti muncul lagi Bu Senseta. Sama seperti suket teki gitu loh. Kalau nggak diplester kuat ya dengan semen cor yang kuat, ya akan tumbuh lagi. Jadi kita harus kuat-kuatan mana, Bu Senseta. Mohon kepada pengurus PWI LS Pamekasan, Bu Senseta ini libatkan untuk turut berjuang di daerah Pamekasan sana. Yang masih kayak kemarin kan saya keliling di Sampang itu masih, kalau Sampang masih Muhyiddinnya banyak. Pamekasan sudah mulai. Pamekasan ada Universitas Unira, Universitas Negeri, Universitas Madura, ya, ada UIN juga. Ya. Nah, kalau yang di Sampang kan belum ada, hanya Polteknya saja. Nggih, begitu bisa kita, nggih. Tidak cukup Bu Senseta. 3 tahun, 4 tahun nggak cukup. Nanti kalau misalkan 5 tahun, prai sudah finish menang, jangan bertepuk tangan kita, jangan bangga. Nanti mereka akan tumbuh lagi. Karena ini doktrin. Doktrin itu masuk dalam memori, keyakinan. Kiai-kiai Muhyiddinnya itu masih banyak di daerah-daerah ini. Santri-santri mantan didikan Habaib atau Muhyiddin itu masih banyak. Dan mereka akan bangkit lagi kalau kita diam saja lah. Kita tetap harus istiqomah, konsisten terus. Nggih, amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih, Bu Senseta matur suwun, terima kasih. Pak Harmod, terima kasih tadi Pak Harmod tadi ngirim nggih. Salam Kiai. Kenapa Kiai yang indikasi wali sebelum ada tesisnya Kiai Imad tidak ada yang terang bicara Habib Segaon bukan cucu Nabi. Gus Dur dekat
Habib Sagap Parung Lutfi Plat G plus Kiai Fuad Buntet nggih. Pak Hermawet ini kan dari Malaysia mungkin nggih. Jadi bahasanya saya masih belum bisa nggih. Gus Dur nggih memang begitu nggih. Pak Hermawet memang nggih. Gus Dur itu kadang-kadang yang mengakui adanya Habib yang baik gitu loh. Ya mengakui, tapi tidak mengakui secara presisi tentang nyambungnya sampai Kanjeng Nabi. Karena memang kita akui bahwa sebelum era Corona ya 25 tahun terakhir ini kitab-kitab seperti ini nggak ada yang punya. Jenengan sekarang kan punya ya. Kitab nasab sejarah itu belum terbuka, apalagi pada zaman Belanda. Hanya tahu namanya saja. Sekelas Buya Hamka itu tahu kitab Al-Jauharis Syafaf karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, namanya ngerti, tapi nggak punya kitabnya. Dulu belum ada PDF. Dulu belum. Wah, Belanda itu sangat selektif kok. Nggak bisa semua kitab masuk ke Indonesia, itu nggak bisa. Diawasi kok. Pokoknya ada kitab yang isinya mengajarkan untuk jihad, dilarang. Nggak boleh. Ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran itu jahat. Diputar balikkan faktanya. Oh, enggak begitu. Akhirnya diturunkanlah seorang yang bernama Senoke Hagronya itu. Begitu, Pak Harmut. Terima kasih. Terima kasih, Gus Fuad dan Gus Abbas. Pak Amir KN. Yang sesat itu ajaran Bapak. Karena sudah menyelisih Al-Quran. Karena mengatakan manusia sebelum Adam sudah banyak, dasar kejawen kamu yang menentang Allah. Lah ini loh, ya, nah, ini ada yang kontra dengan saya. Ya nggak apa-apa, namanya rona kehidupan manusia ya, ada yang beda. Nggih. Pak Amir kan ini yang sesat itu saya. Gara-gara saya itu pernah berkata bahwa sebelum Nabi Adam itu ada manusia yang banyak. Dan saya dituduh sebagai aliran kejawen. Saya yang menentang Allah. Ini namanya orang yang nggak mau terbuka. Nggak mau terbuka dalam arti itu menambah keilmuan wawasannya. Kalau boleh saya analogikan ya sesuai dengan fakta, yakni Pak Amir Khan ini masih menggunakan data kilobit. Di atas kilobit itu ada megabit. Di atas megabit itu ada gigabit. Di atas gigabit itu ada terabit. Saya sudah menggunakan data terabit, jenengan masih menggunakan kilobit. Ya harus lowbit jenengan dalam pemahamannya. Manusia itu kembalikan ke akar sejarahnya. Nabi Adam itu baru 7.600 tahunan yang lalu. Semua kitab, baik Alkitab Samawi ataupun sejarah yang ada. Lah, manusia itu sudah ada sejak sebelum Nabi Adam ada. Kalau menurut Futuhat Al-Makkiyah, ya ada 100.000 Adam. Adam pertama, Adam kedua, dan seterusnya sampai 100.000 Adam. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Pak Amir Khan ini ayo belajar lagi. Kadang orang itu malas belajar tapi langsung memutuskan, menyimpulkan. Nah ini termasuk bagian daripada kemalasan yang mengantarkan kebodohan. Gitu loh. Sama dengan ketika kiai-kiai pesantren itu mengharamkan internet itu. Wah, YouTube itu haram. Dulu nggak ada YouTube. Ketinggalan zaman ya. Kita harus mengikuti perkembangan. Wong saya ini aja mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi ketinggalan kok. Lebih cerdasan anak-anak muda sekarang kok. Nggih. Wah, mereka sudah memori 256 gigabit, saya masih 128 kok. Ya itu Pak Amir Khan. Jadi biasanya orang yang mengatakan sesat tanpa data, dia sendiri itu yang sesat. Kalau memang Pak Amir Khan ini mau menuduh saya sesat, tunjukkan data-datanya. Lah, sebelum di dalam menyelisih Al-Quran karena mengatakan manusia sebelum Adam sudah banyak. Gak ngerti sejarah ya gini nih, gak ngerti sejarah. Ya, uang yang nggak ngerti terus nggak mau ngerti itu bahaya, malah bahaya. Nggih, Pak Amir Khan, belajar lagi. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Salam damai. Dasar kejawen kamu yang menentang Allah. Bahasa kejawen, Kasundan, Kamaduran,
kabayaan, kadayaan, semua itu bukan masalah. Intinya Islam itu apa? Iman, Islam, ihsan. Kan begitu, kembangkan ketiganya. Kan begitu. Masalah kejawen atau enggak kejawen itu, ayo duduk bersama. Kalau kita mencari barang yang hilang, jangan merasa paling benar sendiri. Harus tanggalkan egonya masing-masing, jangan sampai mengaku paling benar. Nah, nanti kita akan ketemu di titik tengah mana yang lebih mendekati kebenaran. Begitu loh. Kalau Pak Amir Khan ini masalah surga, neraka, malaikat, dan lain sebagainya, ya nanti nggak nyambung kalau nggak tetap belajar terus. Oke. Jadi antara sains dan agama itu harus seimbang. Karena Al-Quran sendiri mengatakan secara global, secara terperincinya itu ada di sains. Termasuk DNA. Itu Qurannya hanya sekedar globalnya saja. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu DNA. Lalu dikembangkan oleh ilmu dan teknologi. Karena sebab itu, kalau Pak Amir Khan ini semua orang Indonesia seperti jenengan, Indonesia gak bisa maju. Dunia ini gak bisa maju, stagnan. Akan mengatakan bahwa bumi ini datar. Karena pemahamannya datar-datar saja. Nggih. Pak Ozi Pangestu, jejak kaki gue tahu kok yang asli yang mana. Pak Gavin, Dawu Insinyur Soekarno Islam Nusantara keren. Pak Alvaro Sihab, lah ini tidak siap. Mau muntah tisu mana? Jangan rasis, nanti umat Islam marah. Ini menuduh saya dari markas Siap ini. Nah ini dari Siap Telur Jenengan. Pak Alvaro Sihab, mau muntah tisu mana? Jangan rasis nanti lah. Biasanya orang itu kalau diingatkan itu malah justru yang mengingatkan itu tuduh rasis. Fasis dan rasis. Nah ini kadang-kadang itu begitu. Mereka punya senjata uang ya. Jadi bisa membeli semuanya. Pak Liwang Prayogo 11. Mas Yai, saya lebih setuju mereka diusir loh. Ini gitu loh. Dengan Riyad. Nggih. Tadi siapa? Tadi Siap tadi, Pak Alvaro Siap. Kalau saya mendukung Pak Liwang Prayogo 11, habis jenengan. Jenengan masih saya lindungi, Gus Dur melindungi sampean, Pak Karno masih melindungi sampean, Pak Yai Wahab Hasbullah, Pak Yai Hasyim Asy'ari Marim, tapi apa balasannya? Malam yaskurin nas, yalam yaskurillah. Terima kasih kepada sesama umat manusia nggak bisa kok, apalagi sama terima kasih syukur kepada Allah. Bohong. Saya lebih setuju mereka diusir. Ini konteksnya, bukan agama tapi kebangsaan. Mereka tamu WNA, ada saatnya tamu itu harus pulang ke kampungnya. Gitu, dengan lihat. Kalau saya rasis, dengan sudah tak usir dari negeri Indonesia. Jadi kami ini nggak pernah rasis, menyeimbangkan antara pro dan kontra, menjembatani, gitu loh. Saya ngerem, ya, sampai malah ngegas. Ya nabrak-nabrak semua, dikasihani nggak tahu hati, malah ngerogoh rempelah. Suara hati, Pak Yai. Yang saya tahu, orang Yaman yang ada di Arab itu jadi TKY. Tenaga kerja Yaman. Tukang masak. Enggak, teman-teman saya dari ngabari sendiri kok. Marga Asegap itu sopir. Tukang taman itu ya Sihab, Alatas, ngono ngarang kitab nang Mekah, jarene mufti Mekah, mufti versi mereka, pointer berkamuflase. Bahkan saya memilih data bahwa Sohib Medina itu dari Ba'alawi. Ini kurungu wong Medina sing asli wong Arab sana ya dimarahi. Sohib Medina itu Ba'alawi, yang punya negara Madinah itu. Yasrib itu, nggih. Pak Wahyu Widianto, untuk para muhibin Habib, malaikat Zabaniyah sangat merindukanmu. Pak Bambang Nuryanto, maklum Kiai mereka kaum lobet, wek. Tapi tetap kita rangkul, walaupun tadi ada yang menuduh saya kejawen, ya enggak. Kalau kejawen itu agama yang paling tua itu justru berasal dari Nusantara. 60.000 tahun yang lalu, sebelum ada peradaban manusia itu 2/3 planet bumi kita ini dihuni oleh orang-orang kita. Ini yang kadang-kadang kita ini nggak belajar sejarah yang ada, sehingga mudah ya mengikuti arus
yang memperdaya, nggih, tanpa waspada, nggih. Jadi closing statementnya dari Pak Nur PHN, salut dengan KI Nusantara yang selalu bikin adem dan ayem. Pak Tudenius lah, Pak Tudenius ini paling berani. Semangat terus cerdakan umat, salam takdim saya selalu. Pak Tudenius ini paling berani ini, paling berani. Saya nggak berani, seberani beliau. Langsung mengatakan berisiko seperti saya nggak berani. Maaf, saya masih kalah. Saya mengaku kalah, menyerah saya dengan Pak Tudenius ini. Apalagi dengan Tengku Iqbal Juar itu saya kalah, menyerah saya, nggak berani saya. Kalau kadung ngomong itu berani betul. Saya memuntahkan suara kalimat yang kurang beretika itu saya nggak berani. Jadi saya hanya menyampaikan data. Bagi yang menolaknya silahkan buka. Kami sertakan di link heizin.com di bawah video kita. Semua berhak untuk mengaksesnya. Halaman 225 sampai 226. Dengan baca sendiri khusus tentang sudah mati di alam kubur, di alam barzah itu masih bisa bertaubat dan diterima. Diterima. Jadi berbuatlah dosa sebanyak semaunya. Nanti toh di alam kubur masih bisa diterima tobatnya. Padahal hadis Nabi tidak sebegitunya. Di firman Allah Ta'ala juga tidak sama seperti dalam Tuhfatul Ahbab karya mereka. Rasulullah menyampaikan ajilu bitaubati qoblal mauti. Kok malah ini taubat nggak apa-apa setelah mati? Loh, cocok apa enggak? Ini namanya menantang Allah dan Rasulnya, membuang Quran dan hadisnya. Apakah ini layak masuk dalam kategori Islam yang namanya agama? Ya berarti ini sufi yang tersesat dari jalannya Allah Ta'ala. Jadi saya ingatkan semua ya, jangan banyak menulis dan berkata, tolong pelajari dulu kitabnya. Ini baru satu kitab. Di video-video yang lalu itu kan sudah berapa ratus kitab yang kami bagikan. Dan masih ada ribuan nanti akan kami sertakan ya, untuk dijadikan bahasan oleh seluruh rakyat Indonesia semua, supaya tercerdaskan, tercerahkan. Jadi ini benar-benar kami sambungkan dengan gambar Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, karena pengarang Tuhfatul Ahbab ini dari leluhurnya. Tidak hanya dari Syihab saja, tapi semuanya harus turut mempelajari kitab-kitab leluhurnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasinya, atas segala pemberiannya, perhatiannya, waktu dan tenaga, plus biaya data yang panjenengan semua sediakan. Semoga dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan kebaikan fid dunya khatal akhirah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka itu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil istri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf itu.
Jadi nggak mungkin lah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka, aduh. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh empat ini nggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing itu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, nggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat. Jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.